Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahayu dengan NIM 860363419 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu ini mengawasi eksistensi ilmu-ilmu pendidikan dengan menetapkan landasan ontologis, apa yang menjadi objek kajian pendidikan, epistemologis, bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan divalidasi, dan aksiologis, apa nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan. Hal ini memperkuat keilmiahan dengan mengatur metode penelitian dan kriteria kebenaran pengetahuan pendidikan, serta menguatkan nilai-nilai dengan memastikan pendidikan berorientasi pada tujuan yang bermakna bagi manusia dan masyarakat. Yang kedua ada pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi sumber inspirasi dan uji coba bagi pemikiran filsafat ilmu. Tantangan praktis dalam pendidikan, misalkan bagaimana mengembangkan kreativitas siswa atau menyelaraskan pendidikan dengan perkembangan zaman, mendorong para filsuf ilmu untuk mengembangkan konsep dan teori baru. Selain itu, hasil implementasi pendidikan yang bernilai juga memberikan bukti empiris yang dapat memperkaya atau menyempurnakan landasan filsafat ilmu. Lalu yang ketiga ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Yang pertama kita akan menjelaskan kembali tentang ontologi. Ontologi ini membedah apakah objek pendidikan, misalnya perilaku siswa, kurikulum, atau proses pembelajaran, memiliki eksistensi yang nyata atau konstruksi sosial, sehingga membantu memahami esensi masalah yang dihadapi. Lalu epistemologi, menganalisis bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, apakah melalui pengamatan, eksperimen, atau bahkan interpretasi, sehingga dapat menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada aksiologi. Aksiologi ini mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam masalah pendidikan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan lebih mengutamakan efisiensi atau keadilan, sehingga memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menerapkan landasan ontologis bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, epistemologis bahwa keberagaman siswa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang beragam, dan aksiologis bahwa pendidikan harus mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Lalu ada kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar mengintegrasikan ontologi tentang potensi siswa yang unik, epistemologi tentang pembelajaran yang konstruktivis, siswa aktif membangun pengetahuan, dan aksiologis tentang mengembangkan karakter dan kompetensi pada abad ke-21. Proses pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok. Dalam kelas menerapkan ontologi bahwa pembelajaran adalah interaksi sosial, epistemologi bahwa pengetahuan diperoleh melalui dialog, dan aksiologi bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kerjasama. Setelah mengetahui semua poin yang telah saya sampaikan, saya berharap kita dapat bersama-sama mengimplementasikan ide-ide ini untuk mencapai tujuan kita yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.